الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو معمول وسلشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. نوينا على ما نوى به أسلافنا الصالحين خصوصا من السادة العلويين، وعلى نية أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم، وعلى نية أن الله يرزق لنا سعادة في الدارين بجاه سيد الكونين. وعلى هذه النية وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح الجزاء سيد الوالد الحبيب أبو بكر بن حسن عطاء الزبيدي، وإلى روح الحبيب زين بن إبراهيم ياسمين، وإلى روح الجزاء سيد أحمد بن محمد بن علوي بن عباس المالكي، وإلى أرواح والأنسان أخينا سيد محمد الحسن بن أبي بكر عطاس، وأمنا شريفة قرن سيف بنت علي الحدار، وشريفة مصدق الزهراء بنت حيدر عدرس، وشريفة آمنة بنت محمد رأسان عطاس، وشريفة شاربان بنت محمد رأسان عطاس، وشريفة سيد عبد القادر بن محمد رأسان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum ajmain. Wasiyatu sayyidina al-Khidir alaihi salam. Ai hadhihi wasiyah, ya. Ini adalah wasiat Sayyidina Khidir alaihi salam, ya. Jaa fi kitabi Jam'il Jawami'i lil Hafidhi As-Suyuti zikru qissatin li Musa ma'al Khadiri alaihi salam tadammanat wasaya wa hikaman balighatan wahiyah. Tersebut di dalam kitab yang bernama Jam'ul Jawami', ya, yang dikarang oleh Al-Hafidh As-Suyuti. Di situ disebutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, yang mana di dalam kisah itu terkandung berbagai macam wasiat dan hikmah-hikmah yang sangat dalam. Wahia, yaitu adalah qala Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi arini alladhi kunta araitani fis safinati. Wahai Tuhan, perlihatkanlah kepadaku orang yang telah Engkau perlihatkan sebelumnya kepadaku ketika berada di safinah.
ketika berada di kapal. Kan ada kisah ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir naik kapal, yang mana di dalam kisah itu Nabi Khidir melubangi atau membocori kapal itu, kan ada kisahnya. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, innaka satarahu, sesungguhnya engkau wahai Nabi Musa akan melihatnya. Maksudnya kamu akan bertemu. Kamu kan kepengin bertemu. Nah, kamu akan bertemu, kata Allah. Falam yalbas illa yasiran. Ya, tidak berlangsung lama. Artinya sebentar, tidak lama. Hatta ata Khadiru, maka datanglah Nabi Khidir. Wa huwa nakiyun. Nah, keadaannya Nabi Khidir apa? Nakiyun, sangat bersih. Tayyibun, ya, sangat bagus, sangat indah. Tiburrih, ya, tiburrih itu wangi, ya. Wa hasanus siyabil bidi, dan cara berpakaiannya Nabi Khidir itu adalah sebagus-bagus pakaian yang berwarna putih. Bagus benar, bersih, baunya harum, pakaiannya sangat indah, sangat bagus. Faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Musa ibn Imran. Lalu Nabi Khidir mengucapkan salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai Musa putranya Imran. Inna rabbaka yukri'ukas salam warahmatullahi wabarakatuh, sesungguhnya Tuhanmu berkirim salam kepadamu. Artinya mengucapkan salam kepadamu warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, qala Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menjawab, huwassalam wa minhus salam wa ilaihis salam walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi la usi ni'amahu wa la aqdiru ala ada'i syukrihi illa bima'unatihi, yang mana aku tidak bisa menghitung nikmat-nikmatnya dan aku tidak mampu untuk bersyukur kepadanya, ya. Tidak mampu untuk melaksanakan kesyukuranku kepada Allah terkecuali dengan pertolongan Allah. Jadi orang bisa bersyukur kepada Allah itu juga dengan semata-mata pertolongan dari Allah. Summa qala Musa. Nah, ini kisahnya mulai di sini. Kemudian Nabi Musa berkata, uridu antusiyani biwasiyatin yanfa'uni Allahu biha ba'daka. Aku kepengen, kata Nabi Musa, bahwa engkau memberikan wasiat kepadaku dengan suatu wasiat, yang mana wasiat itu semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengan wasiat itu setelahmu. Artinya karena kalau kita berpisah, ini wasiat bisa aku pegang, wasiat ini bisa aku jalankan, wasiat ini bisa aku kerjakan. Itu maksudnya yang pauni, ya, badak, ya, setelah berpisah lalu wasiat tadi ada. Nah, buktinya sampai hari ini wasiat itu ada, sampai ditulis, ya, ditulis, ya, dari generasi ke generasi, dari ulama ke ulama berikutnya, sampai akhirnya di dalam tertulis di dalam kitab. Nah, sampai ke tengah-tengah kita. Nah, ini namanya bermanfaat, ya. Setelah kepergian Nabi Khidir, ini wasiat tertinggal sampai ke tengah-tengah kita akhirnya juga. Qala al-Khadiru,
berkatalah Nabi Khidir alaihissalam, ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu. Ya, Nabi Musa kan menuntut ilmu. Kalau kisahnya nih, Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Tapi persyaratan Nabi Khidir bahwa kalau belajar jangan tanya, diam aja. Ya, ceritanya Nabi Musa ini berjalan bersama Nabi Khidir. Pesannya Nabi Khidir, kamu wahai Musa jangan tanya. Apa yang aku bikin kamu jangan tanya. Kenapa? Jangan tanya. La tas'alni an syai'in. Jangan tanya apapun, sedikit atau banyak, jangan tanya. Wahai penuntut ilmu, ya. Ini kisah sebenarnya kisah martabat kisah ini sangat tinggi. Ya. Karena kisah ini antara seorang nabi dengan seorang nabi. Ini Nabi Khidir, ini Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi lagi. Jadi kisah ini kan luar biasa, ini kisah yang sangat dahsyat sebenarnya, kisah yang sangat agung. Ya, innal qaila aqallu malamatan minal mustami'i. Kata Nabi Khidir, sesungguhnya orang yang qail, orang yang berkata itu lebih sedikit, ya, malamatan, ya, cacian, minal mustami. Innal qaila aqallu malamatan minal mustami. Bahwasanya al-qail, orang yang berkata, aqallu malamatan, lebih sedikit celaannya daripada mustami, orang yang mendengar. Fala tumilla julasa'aka idza haddastahu, maka janganlah kamu membuat jenuh teman-teman yang duduk bersamamu apabila kamu, ya, sedang berbicara dengan mereka. Malalah, ya, malalah. Innal qaila aqallu malalatan. Malalah ini bisa juga diartikan kejenuhan. Ya, kadang begini, si pendengar ini kadang bisa jenuh, bisa. Tapi yang berbicara tidak jenuh. Si pendengar jenuh. Jadi katanya Nabi Khidir, oleh karena itu kamu jangan membuat jenuh, ya, kepada orang yang duduk. Artinya kamu kalau sedang berbicara jangan orang menjadi jenuh oleh pembicaraan kamu. Karena biasanya si pendengarnya cepat jenuh daripada yang berbicara. Ya, mungkin karena nggak nyambung atau orang nggak paham. Jadi bagaimana caranya si pendengar ini tidak jadi jenuh? Jadi akhirnya di sini menjadi satu celaan, ya, tercela. Jadi artinya jadilah pribadi yang menyenangkan. Kalau berbicara menyenangkan, gitu. Wa'lam anna qalbaka wi'aun. Ketahuilah wahai talibal ilm, maksudnya Nabi Musa, bahwa hatimu itu wi'a, dia adalah sebuah wadah. Wi'a itu wadah. Panzur ma tahsyubihi wi'aka, maka kamu mesti memperhatikan
apa yang kamu masukkan ke dalam wadahmu itu. Maka kamu perhatikan mata syubihi wi'a, apa yang kamu isi dan apa isi yang di dalam itu kamu harus perhatikan, ya. Karena hati itu adalah wadah. Nah, wadah ini macam-macam di dalam tadi. Ada sifat-sifat macam-macam manusia. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala beliau menyatakan, ya, menjelaskan tentang bahwa anjing itu tidak bisa masuk, malaikat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah yang ada di dalam rumah itu anjing. Imamul Ghazali menguraikan kalimat itu, yang dimaksud, ya, rumah itu adalah hati. Yang dimaksud dengan anjing itu adalah sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk. Nah, ini dia letaknya ada di dalam hati, ya. Nah, jadi di sini maksudnya di sini adalah karena hati ini wadah, kamu jaga dia sebaik-baiknya. Jangan sampai kemasukan isi-isi yang tidak baik. Kalau ada di dalamnya isi yang tidak baik, cepat kamu keluarkan, ganti dengan yang baik. Wa'zib 'anid dunya wanbidha wara'aka. Wa'zib 'anid dunya, tinggalkan dunia. Maksudnya tinggalkan dunia ini, keluarkan dunia itu dari dalam hatimu. Keluarkan dia dari dalam hatimu. Jangan kamu cinta kepada dunia itu, kata Nabi Haidir, kau masukkan ke dalam hatimu. Cinta kepada akhirat itu kau masukkan dalam hatimu. Nah, itu. Karena memang cinta dunia dan cinta akhirat itu dia seperti antara timur dan barat, tidak bisa bersatu, nggak bisa. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau bisa digabung nih, aku gabung, kata Sayyidina Umar. Begitu Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya. Ini Sayyidina Umar kan orang yang kuat. Kalau bisa digabung nih, dunia sama akan digabung dalam satu hati, aku gabung. Tapi dia nggak bisa, dia antara timur dengan barat, seperti arah timur dan barat, nggak bisa menyatu. Kalau kita ke timur, kita semakin jauh dengan barat. Kalau kita ke barat, semakin jauh dari timur. Semakin cinta kepada dunia, semakin jauh dengan akhirat. Semakin cinta kepada akhirat, semakin jauh dari dunia. Dia seperti itu. Jadi maksudnya ini bukan tidak memiliki dunia, cinta kepada dunia itu yang tercela. Ya, banyak para ulama-ulama sufi yang kaya raya banyak, seperti Abul Hasan Asyadzili sangat kaya raya. Tapi karena beliau hatinya penuh dengan ma'rifat kepada Allah, penuh dengan cintanya kepada akhirat, ini beliau dunia ini menjadikan kepada beliau sebagai tempat untuk beramal, menjadi orang dermawan, menolong orang, rahmat dengan orang, kasih sayang dengan orang. Dunia tadi, ya, membuat beliau memiliki sarana yang banyak untuk berbuat baik, untuk beramal. Wanbidha wara'aka, ya, dan buanglah dunia tadi ke belakangmu. Artinya jangan dimasukkan dia ke dalam hati, keluarkan dari hati. Contoh ini yang gampang, ini yang gampang. Kita kalau mencintai sesuatu itu akan membuat kita gelisah. Ini dunia itu seperti itu. Kalau kita kurang mencintainya, kita tidak gelisah. Misal kita punya sendal, sendal kita ini nggak bagus, murah, tapi bisa dipakai. Nggak bagus, kita juga tidak terlalu membanggakan dengan sendal itu. Lalu kita pergi umpamanya ke masjid atau kemana aja, lalu tiba-tiba sendal itu hilang, kita sedih nggak? Biasa aja. Karena juga tidak terlalu berarti buat kita. Udah butut, dah sendalnya, udah rusak.
Mungkin di situ udah tambal-tambal sana, jahit sini sudah, ya. Jadi nggak ada di dalam hati. Mungkin kalau kita mau nyari juga kita malu. Orang bilang sendal apa yang dicari? Kadang ini sendalnya apa ciri-cirinya? Oh, jahitannya banyak di sini, di situ, di sini begitu, tambalannya sini, tambalannya di situ. Kita malu. Karena nggak ada, tidak membuat gelisah. Nah, umpama ini ada sendal yang bagus, belinya berapa? 500.000. Itu kita kalau sembahyang, kita naruh. Allahu Akbar. Ini hati kita, ya Allah, sendal tadi lupa naruhnya di loker, ya Allah, lupa taruhnya di tempat parkiran sendal. Aduh, ini kalau pas bulik nih pasti ada yang ngambil. Kacau kita. Itu buktinya. Jadi kalau dunia ini kita ambil sesuai dengan hajat keperluan kita, kita menjadi tenang. Yang menjadi masalah ini kalau berkelebihan terus kita mencintainya juga dengan berkelebihan, ini menjadi masalah. Itu hilang umpama sendal yang harga 500.000 tadi, lalu kita jalan lihat ada orang sendal sama, jangan-jangan ini malingnya. Nah, timbul lagi kita tuhmah, menuduh orang lagi, muncul, wah ininya jangan-jangan nih, kemana dia lihat di, oh misalnya nomor sendal kita nomornya 40, pas lihat ke sana, ternyata nomor 39. Oh lah, astagfirullahaladzim, menuduh orang lagi. Betul? Kayak begitu. Ini dunia ini luar biasa. Fa'innaha, nah karena dunia itu katanya Nabi Khidir, laisat laka bidarin, bukan tempat tinggalmu. Artinya bukan tempat tinggal yang permanen, bukan di sini tempat tinggal yang sebenarnya. Wala laka fiha mahallun qarar, dan juga dunia itu bukan untukmu bertempat, ya, bertempat yang qarar, artinya yang menetap kamu di situ, tidak di situ. Rumahmu bukan di situ, katanya Nabi Khidir, dan tempat kamu tinggal terus menerus juga bukan di situ. Kayak orang singgah, ya. Wa innama, nah ini innama ya, di pembatasan ada tuh hasrin. Wa innama, hanya saja, nah yang dibatasi kalau di situ. Ju'ilat, nah dunia itu diciptakan. Bulghatan lil ibad. Nah, tujuannya adalah untuk hamba-hambanya Allah yang beriman bisa berbekal, mencari bekal, mencari pahala, mencari amal, mencari kebaikan. Liyatazawwadu lil ma'ad, untuk berbekal, lil ma'ad, untuk kembali kena di negeri akhirat. Seberatan akan balik ke negeri akhirat. Gak ada yang tertinggal di dunia ini. Semuanya akan menuju yang namanya negeri akhirat. Kita kan rancak melihat nih. Nah, rancak melihat ambulan lewat. Kalau arah ke Banjar sana berbunyi masih hidup. Kalau buliknya diam berarti udah meninggal, kan gitu. Dia kalau bunyi, nah itu biasanya dia perlu jalan cepat karena orang ini dalam keadaan sakit gawat atau kritis mau menuju rumah sakit. Tapi kalau sudah diam udah berarti udah habis. Nah ini kata Nabi, kafa bil mauti wa'zan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Artinya itu sangat cukup sudah dalam segala hal. Bagi orang yang sombong ini nasihat, bagi orang yang angkuh ini nasihat,
Bagi orang yang cinta kepada dunia, kemaruk dengan dunia, kematian ini nasihat. Banyak orang yang memiliki segala macam hal dalam hidup ini, itu ketika kematian itu semuanya stop. Orang yang berbangga-bangga dengan segala harta bendanya, segala macam yang dimilikinya, ketika sudah mati, stop. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Semua kepemilikannya menjadi ahli waris sebagai pemiliknya. Apa yang dibawa? Kafan. Kafan yang harganya tidak seberapa. Lihat, parfumnya apa? Parfumnya kayu cendana, pakai kapur barus. Coba kita misalnya pakai kapur barus, mau? Kapur barus, ada minyak harum, aroma kapur barus, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Orang bilang kenapa ada bau mayit nih? Nggak mau. Tapi semuanya itu nanti. Kenapa? Untuk supaya jangan tercium aroma si jenazah. Aroma mayit itu tidak keluar, jadi ditutup dengan itu. Ketika mati, berbondong-bondong orang mengantar. Mobil yang dimilikinya ikut mengantar sampai di depan kuburnya. Di parkiran kubur aja nggak sampai ke liang kubur. Keluarganya sampai di situ. Semuanya sampai di situ. Yang tertinggal apa? Dia dan amalnya, itu aja. Kalau dia baik, dia berteman dengan amal baik itu. Kalau dia tidak baik, dia juga berteman dengan amal yang tidak baik itu. Itu menjadi temannya. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti menunggu hari kebangkitan, hari kiamat. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Nah, itu. Jadi kalau kita cepat mengembalikan hal-hal yang semacam itu, kita tidak pernah merasa sakit hati kalau melihat orang begini begitu, enggak masalah. Ini cuma pinjaman sebentar aja, bergantian. Tujar, itu tanah yang dianu tuh, toko yang dianu tujar. Bahari itu ampunnya si anu, orang sugih. Habis meninggal dijual oleh anaknya. Si anu jar yang menukari pulang. Nah, imbah menukari meninggal pulang jar yang menukari itu. Nah, dijual pulang oleh anaknya. Iya, nah si anu tuh pulang jar menukarinya. Nah, bergantian aja. Hak guna pakai selama hidup. Selama hidup. Jadi yang dibawa tetap adalah amal. Jadi rugi orang kalau besi dunia yang banyak tidak beramal. Rugi. Ada sarana, ada fasilitas, tidak beramal, rugi. Sama halnya juga nih bagi penuntut ilmu, tentunya nasihat ya. Masa muda ada, sehat ya. Masa muda ini masa yang paling istimewa. Umur yang paling istimewa ini masa muda. Masa muda. Kita mau menuntut ilmu kemana aja, mau malam, mau siang, mau pagi, fisik kita kuat. Fisik kita ini kuat. Beda kalau sudah tua, di atas 40 udah beda ceritanya. Kalau udah kemalaman, masuk angin, kemana-mana bawa minyak angin, itu berarti udah tua ya. Nah, masa muda ini rugi kalau dibuang-buang, dihambur-hamburkan. Dibuang waktu muda itu, hura-hura, rame-rame. Semestinya sebagai seorang penuntut ilmu itu, dia habiskan masa mudanya itu untuk mutalaah, untuk belajar, untuk menghafal, mengkaji, mengingat, mengulang terus sampai matang. Begitu. Nanti ada waktunya, waktu tua nggak bisa lagi seperti itu. Waktu tua itu cuma mengingat-ingat hasil apa yang pernah diperoleh di waktu muda. Karena kekuatan udah beda.
Kemampuan untuk menghafal masa tua dengan masa muda itu berbeda, jauh. Mata ini tidak setajam waktu muda. Kalau sudah tua, kacamata ketinggalan, kita nggak bisa baca kitab, nggak bisa. Ada waktunya. Wa man nu'ammirhu nunakis. Siapa yang kami panjangkan usianya, nunakis, akan kami kembalikan. Balik. Asalnya kita lemah, kalau waktu bayi lemah, berdiri kada kawa, berjalan dilajari, lemah. Nah nanti kalau sudah tua kita mulai melemah tuh, melemah. Itulah perjalanan manusia. Ya Musa, wattin nafsaka ala sabri talkal hikmata. Wahai Nabi Musa, wattin nafsaka, ya, tempatkanlah dirimu itu dalam kesabaran. Artinya jadilah dirimu itu menjadi orang yang sabar. Jadilah kamu orang yang sabar. Talqal hikmata. Nah, kalau kamu sabar, kamu bisa mendapatkan yang namanya hikmah. Kamu bisa dapat. Nah, jadi ini asas daripada hikmah ini, orang mesti memiliki kesabaran. Lihat tuh Luqmanul Hakim, disebut Luqmanul Hakim, sabar orangnya. Kalau dikata-katain orang, dia nggak pernah jawab, dia diam. Ya. Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in. Ibrahim bin Adham ini orangnya ibarat mulut ini, dia seolah-olah kayak diikat, yurabit gitu, ya. Dia tahan untuk berbicara kecuali yang perlu. Kalau nggak perlu dia nggak mau bicara. Itu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu lahirnya di Mekah. Lahirnya di Mekah. Ya, lahirnya di Mekah. Jadi ketika di ibunya Ummu Ibrahim ini pergi haji dalam keadaan hubla, mengandung, sampai di Mekah lahir Ibrahim bin Adham. Nah, jadi ibunya ini berangkat sama Adham, sama suaminya. Lahirlah Ibrahim. Lalu nih bayi dibawa tawaf, dibawa tawaf, dibawa tawaf. Setiap ketemu orang minta didoakan supaya anak ini menjadi orang yang soleh dan abid. Menjadi soleh, menjadi abid. Didoakan oleh orang-orang. Ya. Jadi Ibrahim bin Adham tumbuh besarnya di kampungnya sana. Ini Ibrahim bin Adham anak bangsawan, anak keluarga kerajaan. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dalam perjalanannya dia masuk ke Kufah. Habis ke Kufah dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam dan meninggal di Syam. Ibrahim bin Adham. Kisahnya sangat panjang, banyak. Wa ash'ir qalbaka taqwa tanalil ilma. Wa ash'ir qalbaka, hidupkanlah hatimu itu dengan ketakwaan. Jadi artinya macam-macam, ya. Amal-amal yang baik, amal-amal ketakwaan itu mesti ada menghiasi di dalam hatimu, kata Nabi Haidir. Nah, kalau itu kamu lakukan, kamu akan mencapai yang namanya ilmu pengetahuan. Tentu yang dimaksud ilmu pengetahuan di sini adalah ilmu laduni, ya. Ini kisah. Sebenarnya ini kisah ini
sebagai, kalau bahasa sekarang, sebagai aktor di dalam kisah ini adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi pesan ini sebenarnya untuk kita sebenarnya. Jangan kita mengartikan, wah berarti Nabi Musa ini kurang sabar lah berarti nih. Nabi Musa ini berarti hatinya apa kurang makmur ketakwaan sehingga dinasihati Nabi Musa begini. Enggak. Nabi Musa ini penuh hatinya dengan ma'rifat kepada Allah. Dia seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, ya, punya kitab, punya Taurat, dia punya umat. Ini makanya ini kisah, ini sebenarnya kisah ini nasihat kepada kita. Ini cerita ini. Kita ini nih, kalau hati kita jauh dari takwa, sulit kita untuk mendapatkan ini. Warawwid nafsaka ala sabri takhlus minal ismi. Kata Nabi Khidir, didiklah jiwamu untuk senantiasa bersabar, takhlus minal ismi. Nah, kalau kamu sudah mendidik diri dan dirimu sudah menjadi orang yang sabar, maka kamu akan selamat dari dosa. Dosa ini kan ada istilahnya orang sabar di dalam berbuat dosa. Artinya dia menahan diri dari perbuatan dosa. Menahan diri. Ada sabar di dalam taat. Dia tetap memikul susah payahnya di dalam taat. Ya. Sabar di dalam dosa ini lebih berat. Ya, karena di sabar atas hawa nafsunya, sabar dengan gangguan syaitan, ya di situ. Jadi sabar katanya Nabi Musa. Apalagi kita masa muda, wah luar biasa. Sepeda motor ada, duit ada. Ya kalau sepeda motor ada, duit ada, mau isi minyaknya kemana aja bisa. Awak sehat, kau tak penuh. Iya kalau, nah kemana aja siapa yang larang? Nah ini sabar. Jadi masa muda itu peluangnya untuk berbuat maksiat itu besar, ya. Makanya termasuk 7 di antara golongan yang akan mendapatkan naungan, ya kan? Rajulun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besarnya selalu menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga hubungannya dia dengan Tuhannya, dia memperhatikan urusan ibadahnya dengan Allah. Ya Musa, taparrak lil ilmi in kunta turiduhu wa fa innamal ilmu liman tafarraga lahu. Wahai Nabi Musa, tafarrak lil ilmi. Nah, artinya kamu mesti menyiapkan dirimu, menyiapkan dirimu jika kamu ingin, ya, menginginkan pengetahuan. Tafarrak, siapkan dirimu untuk pengetahuan, berikan dia. Tafarrak ini termaksud begini, jangan menuntut ilmu itu hanya sisa waktu. Berikan dia porsi yang lebih untuk ilmu pengetahuan itu. Berikan perhargaan yang besar untuk ilmu pengetahuan. Jangan sampai menuntut ilmu itu terpengaruh kawan. Ikam hari ini tulaklah ke pengajian. Nih mau WA kawan. Aku kan asa kolerna ada hendak ke pasar suatu mat. Oh iya kah? Iya aku kena kada kau tulak. Kau mau imbai ikamnya kena tulaknya jar. Bila kada imbai kada rami jar. Nah itu pengaruh kawan. Jadi bila kawannya kada ke pengajian juga. Bila kawannya koler juga. Nah,
jar kawannya mengantuk banget aku udah guring aku juga jar ketemu guring pangan juga jar. Nah jadi jangan mesti ada kita memiliki himmah yang besar. Jadi kalau artinya tafarrug ini segala perhatian kita ini kita berikan untuk ilmu pengetahuan. Hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, keinginan berikan untuk ilmu pengetahuan. Tafarrug namanya. Fa innamal ilmu. Nah, ilmu pengetahuan itu liman tafarragalau, diberikan kepada orang yang memang betul-betul ingin kepada itu. Tapi kalau cuma nang kaito-kaito aja, pina-pina rame tulak, kalau pina sunyi ampihan kada kawan. Hanya pina rintik sedikit, bajar rintik jar ngaliham nih jar. Kada tulak. Bah panas bener harinya jar. Bisa sakit kepala aku jar kayaknya jar. Kada tulak. Nah. Wajar pengajian di situ lawas bener jar sejam jar. Jakanya setengah jam aja sidin tuh jar. Nah. Ya Allah. Macam-macam tadi kehendak. Jadi ilmu tuh memang harus kita sabar, kita sediakan waktu kita tuh untuk ilmu tuh begitu. Kalau berjalanan aja, rame nih perjalanan. Tamat kena sekolah, pondokan nih, tamat jalan. Kisah ke kampung tuh kisah perjalanan aja kena. Aku bahari waktu sekolah Pak. Nangaran nang tempat-tempat rekreasi ini kadada aku datangi semuaan berarti kamu sebut aja di mana tuh berjalanan kesahnya belum lagi amanya seorang nih jar nangaran makanan nih nah di Matapura nih warung mana nang kada tahu semuaan tahu aku jar rupanya lain-lain tiap hari di warung itu jadi pikirannya. Ini kesempatan mengaji ini waktu anum aja yang ramai. Kalau sudah tuha kada sarami waktu anum. Ingat akan ya kaina tuha ini panjang umur beratan. Kalau sudah tuha menyesal beratan. Bujuran menyesal. Mbah waktu anum ini kada kau dibuligakan laita syababu yaudu yauman kada kau bulik lagi. Kita nih bahari lah kita bahari dari anum nih. Wah gigi ini penuh, lengkap, nyaman bawa makan. Kalau sudah tuha, wah, kacang kada nyaman lagi. Lain jar kacang wah ini lo kacang bahari lain, cok mereknya jar, apa jar? Kada nyaman lagi jar kacang. Bukan kada nyaman lagi, giginya lah kada cukup lagi, kada lengkap lagi. Bah menyesal pang bahari aku jar kada tapi besikat gigi, aku jar kalau hendak guring tuh guring aja nah. Tapi penyesalan itu apa artinya? Nah, jadi artinya sebelum tuh penyesalan tuh nang menyesal benar. Nah, waktu tuh pokoknya harus kikir istilahnya. Kalau kada bermanfaat jangan digunakan tuh waktu. Ini kena begadangan, kenapa kada ada jualan nih gawi? Nah itu nang disayangkan tuh seperti itu. Bujur aja pang lah, menuntut ilmu ini pasti ada berkahnya, pasti. Jangan hanya berharap berkahnya saja, tapi keberkahan di dalam kesungguhan itu juga penting. Jangan cuma hendak duduk aja. Aku jadi yang penting ke majelis ini jar, datang ku guring ke apa, yang penting dapat berkahnya jar. Nah, banyak aja kawannya, makan tak buliknya jar kawan jar. Nah itu aja. Semestinya tadi jangan guring, semestinya itu ngaret taparraq wala takunanna miksaran. Nah janganlah kamu jasidin bakal menjadi orang miksaran ya. Banyak penderja orang kalau rajin menuntut ilmu itu kan tetapi banyak berpender kada, banyak fokus belajar.
Ini kalau nyemerotet aja, di mana aja i-nya aja apa iyanya tuh, Mbah. Balima tuh, nyapa pender, yang lainnya beli disuruh berdiam, dengarkan aku nambah saja. Nah, kada kawai ngaran model kayak anu tuh apa yo? Nah, reporter, nah kayak main bola tuh, wah pak iyanya tuh, wah ini, wah itu, tuh kada kawai dipanglah tuh. Nang pemainnya diam aja, pemain bolanya diam aja, inya aja abul surangan bawa komentar. Wah sayang benar kada masuk. Wah dikit lagi ini. Pemain bolanya Rana aja sudah. Ya Allah, ini kebanyakan komentar. Nah, jadi ujar Nabi Khidir, janganlah kamu menjadi orang yang banyak omong. Bil mantiki mizharan. Dan juga jangan kamu menjadi orang yang ucapannya meracau, mengigau. Nang kada kakaruan bebender kuriak misalnya, nang kada ada tujuannya, jangan. Ada artinya orang yang kayak ini ada, makanya dikisahkan oleh Nabi Khidir ada. Napa kah? Gerunum sorangan gerunum juga. Pak inna alasannya kenapa jadi jangan. Pak inna kasratal mantiki tashinul ulama. Karena banyak bepender yang kada ada manfaatnya, faidahnya itu tashinul ulama, itu akan mempermalukan. Kalau dia sebagai seorang ulama itu menyupanakan. Waktu bedi masawi as-sakhafa, dan akan menimbulkan keburukan sukhafa, ya, orang-orang yang dungu, ya. Akhirnya artinya kedunguan itu kelihatan, tak kumpul kita lawan orang-orang yang sama akhirnya tadi, padahal yang bersangkutan tadi berilmu. Nah itu tadi. Walakin alaika bil iktisadi. Nah itu ujar Nabi Khidir, tetapi wahai Nabi Musa, wahai talibil ilm, hendaklah kamu iktisad, ya, artinya sederhana dalam masalah ini. Kalau memang perlu untuk berbicara, ya berbicara, jangan diam. Kalau memang tidak perlu berbicara, ya kamu diam, nggak usah bicara. Artinya memang waktunya kita harus ngomong, ya ngomong, kita jangan diam. Kalau memang kita harus diam, kita jangan ngomong. Nah itu iktisad ngarannya. Lamunnya ranai jangan kalau dipandiri, salah juga. Ranai misalnya kadang mau pendek, nah repot juga, karena kada paham juga orang nih. Anu pang tadi jer habis di pengajian jangan tapi bepender aja, lalu boleh ranai. Dipandiri kada mau, ditawari apa kada mau, ranai. Kisah ma'amalakan luput juga ini tuh ngarannya. Fa inna zalika minat taufiki wassadadi. Nah karena kalau kita tadi mau sederhana, itu tandanya orang yang mendapatkan taufik pertolongan Allah, wassadadi, dan orang itu berada di jalur atau di jalan yang bujur yang benar. Wa a'rid anil juhali wa batilihim, dan hendaklah kamu berpaling dari orang-orang yang jahil. Maksudnya jangan makawan lawan orang-orang yang bodoh ini. Orang yang membuang-buang waktu, membuang masa mudanya dengan hura-hura, dengan segala macam. Nah ini kita nggak usah dijadikan sebagai teman, jangan. Wa arid anil juhal wa batilihim, dan orang yang selalu berkecimpung dengan kebatilan-kebatilan, jangan kita masuk di situ. Wahlam anis supaha, dan kamu hendaklah, wahlam itu bersabarlah kamu menghadapi orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Kadang-kadang orang bodoh ini mentertawakan kayak gitu. Di Al-Quran itu apa? Ala innahum humus sufaha walakin la yashurun.
Nah, orang yang bodohnya kadang merasa benar, sebenarnya mereka itu bodoh, memadahkan orang bodoh, padahal mereka sendiri yang bodoh sebenarnya. Fa inna zalika, alasannya nang demikian itu tadi, ya kenapa kita harus berpaling dari orang yang jahil dan kebatilan mereka, sabar dengan kebodohan orang yang bodoh tadi. Fi'lul hukama, itu adalah perbuatan orang-orang yang bijak, orang-orang yang penuh jiwanya dengan hikmah. Wa zainul ulama, dan itu adalah perhiasan miliknya para ulama. Nah, ulama itu perhiasannya apa? Ya itu tadi, ya, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang batil, sabar menghadapi orang-orang yang bodoh itu, ya, selalu sederhana, ya. Kalau berbicara perlu, kalau tidak perlu dia tidak bicara, ya. Dia banyak ngomong, tidak banyak meracau, mengaradau kalau bahasa kitanya. Ya ada juga kalau kisah katujuh nama mengaradau, jatah tawaan. Ada kalau katujuh ada kisah. Wa idashtamaka jahilun. Nah, jadi ujar Nabi Khidir, apabila ada orang yang bodoh mencela kepadamu, paskut anhu, diam, jangan dijawab. Karena ini orang bodoh nih, jangan dijawab. Paskut anhu. Hilman, tunjukkan bahwa kamu tuh sabar. Wajanib hazman, dan kamu hindarkan, tinggal orang itu hazman, dengan penuh kepercayaan. Enggak usah kamu ladeni, enggak usah kamu ingin membalas. Nanti sama orang tuh kalau mencela kita, kita balas, sama derajatnya. Tapi kalau kita tidak membalas, nah berarti beda di situ. Fa inna ma baqiya min jahlihi alaika wa syatmihi iyyaka a'zamu wa akbaru. Karena ma baqiya, apa yang tertinggal. Apa yang tertinggal dari kebodohannya, ya, kepadamu, dan bagaimana celaan kepadamu, a'zamu wa akbaru, ya. Artinya nih jangan kamu balas. Kalau kamu tinggalkan, ini kamu mendapatkan pahala yang besar, nilainya besar. Tapi kalau kamu balas, jadi nggak bernilai. Balas, nggak bernilai kita. Tapi kalau kita tidak balas, kita jadi bernilai. Ya bana Imran, la tara annaka utita min ilmi ila qalila. Wahai putranya Imran, wahai Nabi Musa, la tara annaka utita min ilmi ila qalila. Janganlah kamu merasa dirimu sudah memiliki ilmu kecuali sedikit. Nah, itu kamu merasa bahwa kamu tuh nggak ada ilmu apa-apa. Kamu punya ilmu hanya sedikit. Artinya jangan merasa banyak punya ilmu, jangan. La tara, ya. Ini ada kan, ini kan larangan di sini, ya. Janganlah kamu melihat, ya, bahwa kamu itu diberikan ilmu kecuali yang sedikit. Artinya, lihatlah kamu itu sebenarnya dikasih ilmu cuma sedikit. Itu yang harus ada. Nah, kenapa mesti ada bagi seorang penuntut ilmu mesti ada memiliki sifat ini, bahwa kita memiliki ilmunya sedikit, supaya jangan timbul ada sifat namanya takabur, supaya jangan muncul di hati sifat ujub. Kalau merasa banyak, merasa alim, merasa pintar, merasa menguasai, merasa aku, akhirnya nanti merasa, nah dia merasa hebat, ingin menjatuhkan orang, ingin
apa mempermalukan orang, ingin memojokkan orang, dan macam-macam. Ilmu ini ya, ini kan titipan, ini nikmat dari Allah. Harta juga begitu. Harta bisa membuat orang jadi sombong, ilmu juga bisa. Harta bisa membuat orang selamat, bisa, karena dia menjadi orang yang dermawan. Dan pada tempatnya, ilmu pun juga seperti itu. Nah, perlu diketahui ilmu itu ya adalah amanat, sebagaimana harta juga amanat. Jadi kalau kita menyampaikan ilmu itu, mestinya ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar supaya tidak menjadi fitnah. Ya, itu supaya ilmu itu disebut namanya balaghah, sampai kepada tujuan. 1, ketika kita menyampaikan itu, ya, lihat orangnya. Kepada siapa kita menyampaikan ilmu ini? Kita lihat, apakah orang ini memang orangnya yang berhak untuk mendapatkan pengetahuan ini, atau belum waktunya? Ya, lihat orangnya siapa. Orangnya amanat atau tidak? Kita lihat. Banyak para ulama tidak bisa menyampaikan ilmu karena tidak ada orang yang amanat untuk bisa membawa ilmu itu. 1. Yang kedua, tempatnya. Di mana tempatnya? Jangan kita menyampaikan ilmu pengetahuan, ternyata sampaikannya di gardu-gardu misalnya. Jangan, kita namanya tidak memuliakan ilmu. Mesti kita di tempat-tempat yang baik kalau kita bercerita tentang ilmu pengetahuan, begitu, ya. Terus lagi yang ketiga adalah waktunya. Kapan kita menyampaikan ini? Waktunya kapan? Nah, itu. Kadang terjadi itu fitnah karena ilmu yang kita sampaikan benar. Ya. Ilmu yang kita sampaikan benar. Waktunya benar. Tapi orangnya yang tidak tepat, akhirnya jadi fitnah. Ada juga orangnya benar. Ya. Orangnya benar. Tempatnya benar, tapi waktunya tidak tepat. Akhirnya orang tidak menghargai itu ilmu. Tidak menghargai. Ada juga orang, ya, waktunya tepat, pas ini waktunya. Orangnya tepat, tapi tempatnya yang tidak tepat. Akhirnya orang tidak menghormati kepada ilmu pengetahuan. Itu jadi 3 hal itu perlu diperhatikan, ya. Jadi kita, apalagi kita bercerita tentang misalnya ilmu yang berat, ilmu yang dalam, ilmu yang tinggi, jangan diumbar-umbar di tempat umum, ya. Jangan. Apalagi sekarang di zamannya luar biasa terbuka, yang baik disampaikan, yang enggak baik disampaikan. Jadi semua orang bisa ngomong sekarang. Ini kita hidup di zaman ini, semua orang bisa bicara. Yang suka dan tidak suka bisa bicara. Buat aja di YouTube, pasti orang ngomong situ. Oh, yang suka ngomong, yang nggak suka ngomong, yang percaya ngomong, yang nggak percaya ngomong. Bayangkan. Jadi kita mesti pandai-pandai menempatkan itu. Jangan sampai kebenaran itu akhirnya didustakan orang karena kita sendiri yang salah. Ya bana Imran, ya sedikit lagi. Wahai putranya Imran, kan Nabi Musa bin Imran. La tabtahanna baban, janganlah kamu sekali-kali membuka satu pintu. La tadri ma ghalquhu, yang kamu tidak tahu bagaimana cara menutup pintu itu. Artinya janganlah kamu sekali-kali membuka satu persoalan-persoalan yang nanti persoalan ini menimbulkan kegaduhan, menimbulkan fitnah, dan kita sendiri nggak bisa menanganinya. Nanti bagaimana nih menyelesaikan ini, untuk menyetop ini menyebar kemana-mana. Jangan sekali-kali, jangan. Wala tughlikanna baban, dan jangan juga kamu menutup satu pintu. La tadri ma fathuhu,
yang mana kamu sendiri tidak tahu bagaimana membukanya. Sebaliknya begitu. Jangan. Misalnya nih, ada orang berilmu, orang alim, dia ngajar lalu dilarang, lalu ini jangan gini. Ada orang tuh nggak mau ngajar lagi. Kata orangnya, kamu yang tanggung jawab nanti hari kiamat, saya nggak boleh ngajar. Semua tanggung jawab saya pikulkan kepada kamu. Kita mau bukanya gimana lagi? Dia nggak mau lagi, bilang sudah kamu yang tanggung jawab. Nah, gitu. Jadi banyak persoalan-persoalan itu yang mesti kita hadapi, perlu juga dengan pemikiran yang jernih, yang sehat, ya. Kalau umpama nanti ini ada yang pulang kampung, ada yang ceramah, umpama ada yang bikin khutbah Jumat dan lain sebagainya, ya itu bawalah cerita-cerita yang bisa mencerdaskan orang. Bagaimana orang semakin cinta kepada agama, orang semakin rajin menuntut ilmu, orang semakin semangat dalam beribadah, ya. Itu. Jangan kita membuka hal-hal atau pintu-pintu yang membuat orang jadi bingung. Orang takjub tapi orang bingung. Jangan. Ya bena Imrana, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.